Pengertian K3 menurut keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Tujuan utama penerapan K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 antara lain: pertama, melindungi dan menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Bahaya K3 dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bahaya kimia, bahaya fisika, dan bahaya proyek atau pekerjaan. Yang dimaksud dengan bahaya jenis kimia adalah bahaya yang timbul akibat menghirup atau terjadi kontak antara manusia dengan bahan kimia, seperti menghirup gas kimia. Bahaya jenis fisika adalah bahaya yang timbul akibat kondisi fisik lingkungan kerja, seperti temperatur udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kondisi ruangan yang terlalu bising, atau kondisi udara yang tidak normal. Bahaya jenis proyek atau pekerjaan adalah bahaya yang timbul akibat kurangnya pencahayaan, aktivitas pengangkutan barang, dan bahaya yang bisa timbul akibat penggunaan peralatan. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang mesin las. Apa itu mesin las? Mesin las adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk menyambung dua buah benda, umumnya material besi, sehingga menjadi satu kesatuan agar dapat dibentuk dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Lalu mesin las ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin las karbit dan mesin las listrik. Prinsip kerja dari mesin las karbit adalah dengan memanaskan benda oleh energi panas yang dihasilkan dari gas asetilena yang dibakar. Sedangkan prinsip kerja dari mesin las listrik yaitu sama seperti mesin las karbit, akan tetapi energi panasnya ini dihasilkan dari aliran listrik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Mesin las listrik dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah mesin las listrik AC. Mesin las listrik arus balik memperoleh busur nyala dari transformator, di mana dalam mesin las listrik ini dari jaring-jaring listrik dirubah menjadi arus bolak-balik oleh transformator yang sesuai dengan arus yang digunakan untuk mengelas. Sehingga mesin ini disebut juga dengan mesin las listrik transformator. Yang kedua, mesin las listrik DC. Arus listrik yang digunakan untuk memperoleh nyala busur adalah arus arah. Arus arah ini berasal dari mesin berupa dinamo motor listrik searah. Dinamo las listrik DC ini dapat digerakkan oleh motor listrik, motor bensin, motor diesel, atau alat penggerak lainnya. Lalu yang ketiga adalah mesin las listrik AC atau DC. Mesin las listrik ini mampu digunakan untuk pengelasan dengan arus arah maupun pengelasan dengan arus bolak-balik. Mesin las jenis ini biasa juga disebut dengan mesin las ganda yang mempunyai transformator satu fase dan sebuah alat berata dalam satu unit mesin. Lalu, ada tambahan untuk macam-macam jenis las, yaitu mesin las laser. Jenis mesin las ini merupakan salah satu teknologi modern yang memiliki cara kerja dengan memanfaatkan sinar laser yang bersifat mengumpulkan energi foton monokromatik berkekuatan tinggi dalam satu titik yang berfokus pada sumber panas. Lalu, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja mesin las listrik. Yang pertama, pasangkan klem jepit yang berwarna hitam seperti gambar di samping pada lubang listrik aliran plus. Yang kedua, pasangkan klem jepit yang berwarna hitam seperti gambar di samping juga ini pada lubang listrik aliran minus. Klem minus dipasangkan pada logam yang dilas dan klem plus dipasangkan pada elektroda dan ditempelkan elektroda pada sambungan logam yang akan disambung. Fungsi bagian mesin las yang pertama yaitu kabel massa. Kabel massa memiliki fungsi menghubungkan atau mengalirkan arus listrik dari mesin las ke benda kerja atau logam induk. Yang kedua adalah kabel elektroda. Kabel elektroda
memiliki fungsi mengalirkan arus listrik dari mesin las ke holder yang akan membuat nyala busur listrik pada saat disentuhkan ke benda kerja. Yang ketiga adalah penggenggam kawat las atau holder. Holder memiliki fungsi sebagai penggenggam kawat las. Pada saat digunakan welder untuk mengelas suatu produk. Yang keempat adalah klem massa. Klem massa memiliki fungsi sebagai penghubung antara kabel massa ke logam induk. Yang kelima adalah palu las. Palu las memiliki fungsi untuk membersihkan hasil pengelasan dari selap atau kerak las. Untuk proses jenis pelindungnya menggunakan flux atau spatter. Perkenalkan, nama saya Bima Kusumo, NPM 1971. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih mesin bor. Mesin bor adalah salah satu mesin perkakas yang secara umum digunakan untuk mengebor suatu benda kerja. Pada mesin ini juga dapat dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya seperti memperluas lubang, pengeboran untuk virus atau pada suatu lubang atau pembenaman. Di samping itu, mesin bor juga berfungsi untuk membuat alur, perluasan, dan menghaluskan posisi dan akurat. Cara kerja mesin bor ini yaitu dengan memutarkan alat pemotong yang arah mengebornya hanya pada mesin tersebut. Jadi, secara umum, dalam pelaksanaan pengeboran suatu lubang pada benda kerja, diperlukan suatu mesin bor yang bekerja baik dan teliti. Mesin dapat mengebor benda kerja secara terus-menerus dan mempunyai kecepatan poros yang dapat disetel menurut kebutuhannya, dan dapat dilakukan bermacam-macam pengeboran yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis mesin bor. Tentu saja mesin bor ini memiliki banyak jenis sesuai dengan kebutuhan penggunanya masing-masing. Langsung saja, yang pertama ada mesin bor tangan. Jenis mesin bor ini hampir semua bengkel telah memilikinya, karena penggunaan dari mesin bor ini secara umum sudah diketahui banyak orang. Nah, tetapi mesin bor ini tidak dapat diatur kecepatannya, sehingga harus digunakan dengan teliti sesuai dengan keinginan penggunanya. Yang kedua ada mesin bor duduk. Mesin bor ini dirancang untuk pengeboran dengan lubang yang kecil serta membutuhkan kecepatan yang tinggi. Nah, karena penggunaannya seperti itu, maka cara penggunaan bor ini dilakukan dengan manual dengan kedua tangan. Kemudian ada mesin bor tegak. Mesin bor tegak ini dirancang untuk benda kerja yang berukuran sedang. Dan mesin ini sekilas mirip dengan mesin bor duduk karena ukurannya seperti bor duduk, tetapi dia memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, mesin ini juga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian ada mesin bor radial. Mesin bor radial ini dirancang untuk benda kerja yang berukuran sedang sampai besar. Dan juga mesin bor ini dilengkapi dengan kolom mesin yang berbentuk bundar yang terikat pada alas yang kuat. Nah, selain itu juga ada mesin bor gang. Jenis mesin bor ini memiliki meja dan juga alas yang panjang, serta memiliki 4-6 kepala bor yang ditempatkan secara sejajar. Penggunaan dari mesin ini cukup menggeser atau memindahkan benda kerja dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Nah, selanjutnya ada mesin bor dengan spindel ganda. Pada mesin bor spindel ganda ini dilakukan proses pengeboran secara bersamaan yang menghasilkan pola yang sama, sehingga dapat digunakan secara massal, dan juga jarak antara spindel dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir ada mesin bor kedalaman. Jenis mesin ini digunakan untuk pengeboran yang membutuhkan kedalaman yang presisi, seperti halnya bentuk pistol. Nah, karena mesin ini menggunakan kecepatan yang tinggi dalam proses pengeboran dan menimbulkan panas, maka dalam proses pengeborannya diperlukan pendingin. Nah, sekian jenis-jenis mesin bor yang dapat saya sampaikan. Sekian juga dari kelompok kami tentang pembahasan materi modul 1 tentang mesin las dan mesin bor. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.